Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafid Sarul Ramadan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang, nomor NIM 21332111012, yang akan membawakan materi tentang keseimbangan pasar. Perkenalkan, nama saya Asbawi Alfair, Universitas Muhammadiyah Kupang, NIM 21332111011. Ya, langsung saja ke pembahasan kita, yaitu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar mempunyai dua teori, yaitu satu teori permintaan, dan kedua adalah teori penawaran. Yang akan saya jelaskan kali ini adalah teori permintaan. Apa itu teori permintaan? Teori permintaan adalah teori yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Permintaan masyarakat terhadap suatu barang ditentukan oleh sejumlah faktor. Di antara faktor tersebut, yang terpenting adalah sebagai berikut. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Ketiga, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Keempat, corak distribusi. Kelima, cita rasa masyarakat. 6. Jumlah produk. Dan 7. Ramalan mengenai keadaan di mana yang akan datang. Sangat sulit untuk menganalisis semua faktor di atas terhadap permintaan suatu barang. Oleh karena itu, dalam pembicaraan tentang teori permintaan ini, ahli ekonomi membuat suatu analisa yang lebih sederhana. Dalam analisa ekonomi tersebut, permintaan terhadap suatu barang dipengaruhi oleh tingkat harga jualnya. Jadi ada hubungan antara banyaknya permintaan suatu barang dengan harga yang Baik, di sini saya akan menjelaskan teori penawar. Adanya permintaan terhadap suatu barang belum merupakan syarat yang cukup untuk mewujud transaksi dalam pasar. Suatu permintaan dapat terpenuhi apabila para penjual dapat menyediakan juga barang-barang yang diperlukan tersebut. Keinginan para penjual dalam menawarkan barangnya pun ditentukan oleh berbagai macam faktor. Faktor yang terpenting adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Kedua, harga barang-barang lain. Yang ketiga, biaya produksi. Keempat, tujuan operasi perusahaan tersebut. Kelima, tingkat teknologi yang digunakan. Dalam menganalisa mengenai permintaan, dinyatakan bahwa tidak mungkin untuk membicarakan secara sekaligus bagaimana permintaan dipengaruhi oleh perubahan dari berbagai faktor. Kita harus menganalisa satu demi satu setiap faktor. Satu, ciri hubungan antara harga dan penawar. Harga dari suatu barang selalu dipandang sebagai faktor penting dalam menentukan penawaran barang tersebut. Oleh karena itu, teori penawaran menumpukan perhatiannya pada hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Yang kedua yaitu hukum penawaran. Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga pada suatu barang dan jumlah barang yang akan ditawarkan pada penjual. Dalam hukum penawaran dinyatakan bagaimana seorang penjual ingin menawarkan barangnya apabila harga yang sedang tinggi, dan bagaimana keinginan penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya sedang turun. Pada dasarnya, hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak pula jumlah barang tersebut akan ditawarkan kepada penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga barang tersebut, semakin sedikit pula jumlah barang tersebut akan ditawarkan. Yang ketiga, daftar penawaran. Berdasarkan pada hukum penawaran di atas, sekarang kita dapat membuat suatu gambaran mengenai jumlah penawaran suatu barang pada berbagai tingkat harga. Tingkat harga dapat dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya adalah keseimbangan permintaan, penawaran, dan perubahannya. 1. Penentuan harga dan jumlah yang diperjualbelikan. Keadaan di suatu pasar dikatakan adalah keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah ditawarkan para penjual pada suatu harga
tertentu adalah sama dengan jumlah diminta para pembeli. 3 cara yang dapat digunakan menunjukkan keadaan keseimbangan tersebut, yaitu 1. Contoh menggunakan angka. 2. Dengan menggunakan kurva permintaan atau penawaran. 3. Menentukan secara sistematik. Elastisitas permintaan dan penawaran. Apabila perubahan harga yang kecil menimbulkan perubahan yang besar terhadap jumlah barang yang diminta, maka dikatakan bahwa permintaan barang tersebut bersifat sangat responsif terhadap perubahan harga, atau permintaan adalah elastisitas. Sebaliknya, apabila perubahan harga relatif besar tetapi permintaan tidak banyak berubah, maka dikatakan bahwa permintaan tidak elastisitas. Oke, dengan begitu kita bisa menyimpulkan bahwa permintaan adalah hubungan antara berbagai jumlah suatu barang yang akan dibeli oleh seseorang atau pembeli, semua pembeli maksudnya, pada berbagai kemungkinan tingkat harga pada waktu tertentu. Pembeli atau permintaan dipengaruhi oleh harganya. 2. Faktor-faktor pendapatan. 3. Barang harga yang lain. 4. Selera dari pembeli dan faktor non-ekonomis yang lainnya. Dengan berubahnya salah satu faktor tersebut, semuanya akan menyebabkan permintaan berubah. Dan kemudian kesimpulan dari penawaran adalah hubungan antara berbagai jumlah barang yang akan dijual oleh seseorang atau distributor pada berbagai kemungkinan tingkat harga dan waktu tertentu. Jumlah yang akan dijual oleh distributor atau penawaran dipengaruhi oleh harga. Yang kedua, harga yang lain. Ketiga, biaya faktor produksi atau biaya pembuatan. Keempat, teknologi yang digunakan saat memproduksi. Maka dengan berubahnya faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi tersebut akan mengakibatkan penawaran yang berubah. Dengan demikian, beberapa poin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.